nama saya Ninda Nadia, saya mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN siklus 2 di Desa Tambak Mekar, yaitu sharing-sharing bersama guru mengenai bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi. Yang pertama yang akan diwawancarai yaitu SDN Cinta Marga yang bertempat di RT 22 RW 07 Desa Tambak Mekar. Berikut video kegiatannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk Bapak? Boleh saya. Perkenalkan Bapak, saya Ninda Nadia, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN di Desa Tambak Mekar. Tujuan saya ke sini meminta waktu Bapak sebentar gitu untuk sharing-sharing mengenai bagaimana pembelajaran daring di sekolah ini gitu. Bagaimana Bapak boleh? Boleh, silakan. Duduk ya Pak. Boleh, silakan duduk. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Mas Ahmad Hidayat. Jadi panggilannya apa nih Mas? Ahmad. Ahmad. Bapak ngajar kelas berapa? Untuk tahun-tahun kemarin kelas 6, sekarang mengajar di kelas 4. Sistem pembelajaran yang diberikan dari sekolah itu pembelajaran daring seperti gimana gitu? Dan menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WA. Selama menjalankan proses pembelajaran ini, bagaimana cara Bapak membimbing siswa? Untuk membimbing pembelajaran daring ini, sekolah memberikan atau mengarahkan kepada orang tua untuk menginstal materi yang ada di aplikasi yang ada pembelajaran. Jadi mengarahkan untuk menginstal aplikasi yang akan digunakan. Ya. Ketika proses pembelajaran, apakah terjadi hambatan atau kesulitan gitu Pak? Kalau hambatan mungkin setiap sekolah pasti ada. Apalagi mungkin di daerah bukan di daerah kota ya. Pasti yang utama itu adalah jaringan. Itu jaringan pasti. Kemudian keluarnya itu dari ekonomi. Karena tidak semua orang ekonominya mapan. Jadi faktor yang utamanya itu jaringan ya Pak. Jika ada sisa waktu yang ada gitu, apa yang Bapak berikan atau gunakan kepada anak gitu? Kalau pembelajaran tadi itu waktunya sempit, jadi tidak mungkin materinya panjang-panjang. Pasti paling materinya tentang tanya jawab dan simpel. Jadi digunakan untuk tanya jawab, kuis boleh. Dalam proses pembelajaran dari ini, media apa yang digunakan selama proses pembelajaran? Media pembelajaran di antaranya ada menggunakan dengan share screen, kemudian PowerPoint, kemudian video, modul, kemudian platform. Banyak respon dari orang tua gitu ya Pak. Nah, Bapak boleh ceritakan bagaimana respon siswa atau orang tua ketika Bapak itu melaksanakan pembelajaran daring? Respon orang tua itu kebanyakan mengeluh. Kenapa? Karena mungkin karena faktor pendidikan. Pendidikannya kebanyakan SD, jadi kurang memahami pembelajaran. Jadi lebih banyak respon negatif atau positif Pak? Positif ada, tapi kebanyakan negatif. Ya. Bagaimana cara Bapak menyikapi atau menangani respon tersebut? Dengan memberikan bimbingan, pengarahan, karena tidak hanya di sekolah kami di Cinta Marga seperti ini. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa akibat COVID, sehingga dampaknya adalah seluruh Indonesia bukan seluruh dunia karena faktor COVID. Oh, jadi terima kasih untuk Bapak waktunya. Ya, sama-sama Neng. Sangat menambah wawasan juga Bapak mengenai gambaran pembelajaran daring. Mohon maaf dari saya apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia, mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN mandiri di Desa Tambak Mekar. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Cucu Sumiati, guru bidang studi olahraga, cuman diperbantukan di Megang Perpustakaan. Oh, itu kegiatan di perpus ini? Untuk kegiatan itu sekarang apa? Ya, karena Ada yang bisa dibantu gitu? pandemi ini ya selain dari beres-beres beres-beres buku ya langsung yaitu membereskan perpustakaan. Oh, berarti boleh dibantu Ibu? Boleh dengan senang hati. Sebelumnya sama Ibu dulu boleh dijelaskan gitu, misalnya apa yang harus dibantu gitu.
Bapak, perkenalkan, nama saya Ninda Nadia, saya mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN di sekitaran Desa Tambakan gitu ya Pak. Tujuan saya ke sini meminta sebentar waktu Bapak gitu untuk sharing-sharing mengenai bagaimana pembelajaran daring di sekolah ini. Bapak, bagaimana bersedia? Bersedia. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Dede Ariandi. Pak Dede Ariandi. Bapak sebagai guru apa? Kalau saya basicnya itu geografi, tapi di Ya. sini saya sebagai koordinator BP. Koordinator BP. Langsung aja ya Pak sharing-sharingnya. Di sekolah ini bagaimana Pak sistem pembelajaran yang diberikan dari sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring? Sistemnya di sini kan pertama ya, kadangkala kita menggunakan Zoom meeting atau ada yang lewat WA, tergantung dari kebijakan guru masing-masing. Jadi itu yang diterapkan di sini. Jadi menggunakan sesuai ininya gitu ya Ya, Pak? sesuai dengan inilah kemampuan guru dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah kan Bapak itu sebagai guru BP gitu ya Pak? Nah selama ini Bapak membimbing anak selama pembelajaran daring gitu? Ya, saya membimbing sebagai guru BP, tapi saya itu kan menerima dari pertama itu kan dari guru bidang studi, kemudian dilaporkan ke wali kelas, kemudian melaporkan ke BP. Itu ya kan anak yang bermasalah dan anak yang punya motivasi lah. Lagi terjadinya ini penyakit wabah ini, anak bersemangat. Awalnya bersemangat, ternyata semakin kesini anak semakin berkurang, menurun. Mungkin karena jenuh, atau mungkin karena bosan, mungkin dia kangen sama tatap muka atau apa, semakin kesini semakin berkurang gitu. Kadang-kadang anak yang misalkan dia ada WA-nya aktif, kadang-kadang dia nggak ikut gitu. Jadi kadang-kadang dia orang tuanya, saya ada lagi ngerjain tugas padamu, tugasnya nggak masuk, dia hanya main game. Jadi banyak kan disalahgunakan oleh anak. Kemudian itu Jadi tadi itu mungkin salah satu hambatannya gitu ya Pak? jadi kadang-kadang anak di sini, kalau di sini maaf ya, walaupun udah dikasih kuota, mungkin kadang-kadang anak itu di sini kita lihat kemampuan orang tuanya juga. Kadang-kadang banyak alasannya, kalau hambatannya tidak ada kuota, lagi di luar kota, atau lagi main. Nah itu yang jadi hambatan, kadang-kadang orang tua tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan urusannya dia gitu. Jadi anak itu kasih HP, katanya belajar daring, padahal daringnya enggak gitu. Cuma main game aja. Nah itu dijadikan alasan gitu ya? alasan gitu Neng ya. Jadi respon orang tua atau siswa terhadap pembelajaran daring ini negatif atau positif gitu Pak? Banyak. Kebanyakannya positif, tapi kalau sekarang kata Bapak tadi semakin ke situ semakin menurun. Awal-awal tapi rasanya positif gitu, Positif semangat. karena dia mungkin karena apa, artinya beda dengan Iya, yang lain. pengalaman baru. Pengalaman baru. Kalau kesininya menurun gitu, Menurun. karena mungkin jenuh atau bosan gitu. Itu Karena pembelajaran daring ini kan kesini-kesini semakin menurun gitu Iya. Pak minat siswa. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi atau menangani gitu? ya itunya biasanya kita kan ada guru bidang studi yang begini. Mungkin guru bidang studi punya motivasi ya, punya kreativitas sendiri. Bagaimana caranya supaya anak termotivasi untuk belajar daring? Mungkin dia merubah sistemnya. Iya. Misalkan yang tadinya kurang menarik, bagaimana caranya supaya Lebih menarik. lebih menarik. Itu guru bidang studi masing-masing ya. Saya hanya menerima laporan. Menerima laporan Nah, dari guru. biasanya kalau yang susah-susah itu, kalau yang daring itu, kalau cuma yang hafalan itu nggak terlalu bermasalah. Iya Pak. Nah, kalau yang misalkan matematika, IPA, Nah, itu yang paling bingung gitu mau nanya ke siapa sendiri gitu itu mungkin. dia. Panggil searching gitu. Searching Nah. itu kan kalau matematika ada rumusnya, harus dijalankan Iya. sendiri gitu ya. Itu yang pelajaran-pelajaran pasti itu yang susah. Iya yang ini. Untuk peran BK-nya dalam pembelajaran daring ini seperti apa ya Pak? Kalau peran BK kan kata Bapak tadi, kita kan menerima laporan dari wali kelas dari kelas studi, kemudian kita mendata siapa saja anak yang rajin, yang kurang, Iya. artinya yang tengah-tengah yang sedang gitu ya. Nah nanti yang kurang itu jajaran mengumpulkan tugas, kita panggil, kita hubungi orang tuanya, kita kasih tahu. Setelah dikasih tahu, misalkan kita WA atau kita telepon, ternyata anak itu belum mengerjakan juga, belum mengumpulkan tugas juga, kita orang tuanya suruh datang ke sekolah, tapi dengan waktu yang bergiliran sesuai dengan ini apa satgas yang tersebut. Iya. Kadang-kala sekarang mensiasatinya setiap minggu anak harus datang ke sekolah, tapi jadwalnya diatur. Oh, ditentukan oleh. Ditentukan misalkan dari jam 7 sampai jam 8 kelas 7A. Ya. Harinya juga jadwal diatur supaya tidak berkerumun. Nah, itu sih, Pak. Nah, itu Harus antisipasinya gitu. Kalau program BK-nya Pak sama sebelum pandemi gitu, tentunya berubah ya Pak program BK dari sebelum pandemi? Oh iya, jelas Sama berubah. sebelum pandemi. Kalau program BK-nya, kalau saya itu sekarang programnya bagaimana meningkatkan anak supaya pembelajaran daringnya lebih meningkat dan tugasnya terkumpul. Karena Iya. gini, kadang-kadang kendala nih kalau misalkan kita mau misalkan ngasih tugas ke anak nggak dikumpulkan, kita bingung juga kalau dengan daring itu. Sedangkan kan jaraknya beda-beda rumahnya.
Nah, jadi programnya kita mau ke guru bidang studi menekankan agar bagaimana caranya supaya meningkatkan anak belajar dari daring itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Itu mah kreativitas guru bidang studi lah. Selain kesulitan belajar Pak selama pandemi ini gitu masa yang dihadapi siswa, selain kesulitan belajar itu apa? Jadi itulah biasanya dari ekonomi, misalkan kemudian orang tuanya juga tidak terlalu memperhatikan, sibuk dengan kegiatannya sendiri. Kadang-kala orang tuanya, terus terang ya, kalau di kampung, kalau petani ini, orang tuanya tidak mengerti tentang teknologi, anaknya lebih mengerti. Kadang-kala ya maaf ya Neng, banyak HP itu yang disalahgunakan. Nah, itu. Saya sering memeriksa HP itu saya. Jadi kadang-kala orang tuanya tidak. Kadang-kadang begini naik pulang sekolah, ada anak satu beli rokok, katakan rokok satu batang bisa berapa orang beli satu. Kadang juga kita harus menelusuri gimana, kita harus bekerjasama dengan warga setempat. Kita Pak kalau lihat anak-anak pakai seragam, misalkan melakukan hal yang negatif, dia perlu tolong laporkan, Itu pernah terjadi Pak? ya ada aja nih ada. dari itu kan. Tapi jarang. Nah susah sih Pak, program yang dijalankan BK tapi orang tua kurang mendukung itu jadi. Kadang-kadang kita juga ngerti juga kenapa, karena dia jauh kalau misalkan panai kita Cara Bapak menerangkan ke siswa bahwa BP itu enggak kualitas sekolah gimana Pak? ya caranya kan saya menunjukkan ke anak Nah, bahwa BP itu bukan artinya hanya menangani anak-anak yang bermasalah, tapi anak yang berprestasi. Jadi kita tangani oleh BP, jadi kita tunjukkan bahwa itu. ya, mungkin segitu Pak. Ya, makasih. Terima kasih untuk waktunya, sangat memberikan gambaran gitu ya Pak bagaimana BK di sekolah gitu kan, khususnya di SMP yang fase-fasenya lagi mencari identitas diri gitu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan gitu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.